Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Ibu Atul dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang statistika. Alangkah baiknya sebelum kegiatan belajar dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai statistika. Pembahasan materi meliputi 1. Menganalisis data. 2. Menentukan rata-rata atau mean suatu data. Yang ketiga, menentukan median dan modus suatu data. Yang keempat, menentukan ukuran penyebaran data. Setelah mempelajari materi, diharapkan kalian nanti mampu untuk pertama, menganalisis data. Kedua, mampu menentukan nilai mean, median, dan modus. Yang ketiga, mampu menentukan sebaran data dari berbagai data. Yang keempat, kalian mampu menyelesaikan masalah terkait data. Pembahasan pertama, kita akan menganalisis data. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mendengar tentang data ukuran sepatu, data nilai akhir semester ganjil, dan data kepadatan penduduk. Data-data tersebut merupakan salah satu contoh dari penerapan penyajian data statistika yang berbeda dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Dengan statistika, data-data yang diperoleh itu dapat disajikan dalam tabel atau diagram sehingga mempermudah menganalisisnya. Mari kita lihat diagram berikut ini. Diagram tersebut menunjukkan jumlah hasil panen pada setiap tahun, mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Permasalahan dari diagram tersebut adalah, dari diagram tersebut, hasil panen terendah dan dicapai pada tahun berapa, dan berapa besar kenaikan tertinggi yang dicapai dari hasil panen. Penyelesaian dari permasalahan tersebut adalah, dari diagram tersebut, hasil panen terendah dicapai pada tahun 2016, yang banyaknya 20 ton. Dan hasil panen tertinggi dicapai pada tahun 2020 yang sebanyak 70 ton. Sedangkan kenaikan tertinggi yang dicapai dari hasil panen yaitu pada tahun 2016 menuju 2017 yang mencapai 30 ton, yang didapat dari selisih hasil tahun 2017 dikurangi hasil 2016 yang besarnya 50 ton dikurangi dengan 20 ton, hasilnya adalah 30 ton. Selanjutnya, mari kita perhatikan grafik berikut ini. Grafik tersebut adalah grafik yang menyajikan penggunaan bahan bakar terhadap waktu pada perjalanan sebuah motor dari Kabupaten Kediri ke Kabupaten Lamongan. Permasalahannya, berapa liter bahan bakar total yang dihabiskan dalam perjalanan dari Kabupaten Kediri menuju Kabupaten Lamongan? Penyelesaiannya, jika kita lihat dari perjalanan setiap titik pada grafik tersebut, menunjukkan bahwa dari titik A ke titik B menghabiskan bahan bakar sebanyak 20 liter. Dari titik C ke titik D menghabiskan bahan bakar sebanyak 10 liter. Dari titik D ke titik E menghabiskan bahan bakar sebanyak 10 liter. Dari titik E ke titik F menghabiskan bahan bakar sebanyak 10 liter. Dari titik F ke titik G menghabiskan bahan bakar sebanyak 30 liter. Sehingga jika ditotal menghabiskan 80 liter.
Jadi, jumlah liter bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut adalah 80 liter bensin. Selanjutnya, mari kita lihat tabel berikut ini. Tabel berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan album-album pada file video di dalam flashdisk milik Anggi. Karena tahun ajaran baru, maka Anggi ingin menambah file data buku ajar matematika baru yang berkapasitas 750 MB. Akan tetapi, kapasitas flashdisk yang tersedia hanya 10% dari 4 GB, setara dengan 4000 MB. Dan dia hanya ingin menghapus beberapa file video miliknya dengan syarat maksimal 3 album pada file video miliknya yang dihapus. Apakah mungkin bagi Reta untuk memasukkan file data buku ajar matematika baru ke dalam flashdisk miliknya? Jelaskan jawabanmu. Berikut penyelesaiannya. Perhatikan bahwa kapasitas flashdisk yang tersedia hanya 10% atau 400 MB. Sehingga tidak dapat mencukupi file yang akan diisikan. Hal yang mungkin bagi Anggi untuk menghapus 3 album supaya file buku ajar matematika baru tersebut bisa disimpan dalam flashdisk miliknya. Album yang dihapus adalah album yang berukuran besar, yaitu album C, E, dan F. Sehingga besar file yang terbuang adalah 372 MB. Dari penghapusan itu, didapat file kosong sebesar 772 MB. Dan ini cukup untuk file buku ajar matematika yang besarnya adalah 750 MB. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu menentukan mean. Pada saat upacara bendera, kita sering memperhatikan teman-teman yang ada di sekeliling kita. Seperti terkadang tanpa kita sadari, kita membandingkan tinggi rendahnya siswa tersebut. Ada yang memiliki tinggi 150 cm, 65 cm, 170 cm, atau bahkan 135 cm. Namun demikian, jika kita mencoba mendata tinggi setiap siswa, pasti hasilnya akan mengacu pada suatu nilai tertentu yang biasa disebut dengan rata-rata. Apa itu rata-rata? Rata-rata merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rata-rata merupakan hasil dari sekumpulan data atau yang dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Berikut sebuah permasalahan mengenai sebuah rata-rata. Berikut ini adalah data dari hasil ukuran sepatu siswa kelas 8D yang tertera pada slide berikut. Coba kalian jumlahkan seluruh bilangan yang menyatakan ukuran sepatu. Kemudian, catat hasil penjumlahannya. Setelah mendapatkan hasil penjumlahannya, bagilah nilai tersebut dengan jumlah siswa kelas 8D. Banyaknya data. Jika bilangan yang kamu dapatkan disebut dengan rata-rata atau mean dari ukuran sepatu siswa kelas 8D. Bagaimana rumus umum untuk mendapatkan rata-rata ukuran sepatu siswa kelas 8D? Berikut penyelesaiannya. Jumlah seluruh bilangan yang menyatakan ukuran sepatu adalah 968. Jumlah siswa kelas 8D ada 25 siswa. Hasilnya adalah 968 dibagi 25 sama dengan 38,72. Jadi, rumus umum untuk mendapatkan rata-rata ukuran sepatu siswa kelas 8D adalah jumlah nilai seluruh data ukuran sepatu siswa kelas 8D dibagi dengan banyaknya seluruh siswa kelas 8D, atau dapat dituliskan sebagai berikut. Rata-rata sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyaknya siswa kelas 8D.
Selanjutnya ada permasalahan pada tabel berikut. Diberikan tabel dari data umur mahasiswa Tadris Matematika sebagai berikut. Berapakah rata-rata umur mahasiswa Tadris Matematika? Dengan menggunakan rumus umum tadi, maka kita jumlahkan seluruh umur dari mahasiswa Tadris Matematika. Dari tabel tersebut, umur 17 ada 4 siswa. Jadi kita kalikan 17 kali 4. Umur 18 ada 8 siswa mahasiswa. Jadi 18 dikali 8. Kemudian umur 19 ada 6 mahasiswa, maka kita kalikan 9 kali 6. Kemudian umur 21 ada 2 siswa, jadi kita kalikan 21 kali 2. Kemudian banyak dari mahasiswa, yaitu kita jumlahkan 4 ditambah 8 tambah 6 ditambah 5 ditambah 2. Hasilnya 468 dibagi 25 sama dengan 18,72. Jadi rata-rata umur mahasiswa Tadris Matematika adalah 18,72 tahun. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu menentukan median dan modus. Median dan modus merupakan ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menganalisis data. Teman-teman bisa menentukan median dari usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali dilantik. Nah, teman-teman silakan mengamati langkah-langkah yang dibuat Vina berikut ini. Vina menyusun usia semua presiden dan wakil presiden ke bentuk diagram yang membuatnya mudah untuk mengamati usia presiden dan wakil presiden saat pertama dilantik. Vina membuat plot usia presiden dan wakil presiden sebagai berikut. Apa yang kalian dapatkan dari diagram di atas? Mudah bukan untuk menentukan usia yang sering muncul? Sekarang, berapakah median dari usia presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama kali dilantik? Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, Vina membagi data yang sudah berbentuk plot menjadi 2. Langkah kedua, kemudian Vina menentukan mediannya sebagai berikut. Median sama dengan 59 dibagi 59 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena data tersebut jumlahnya adalah genap. Hasilnya adalah 59. Yang ketiga, menarik kesimpulan. Jadi, median dari usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali dilantik adalah 59 tahun. Nah, teman-teman, apa kalian bisa menghitung juga nilai modus dari usia presiden dan wakil presiden Indonesia sesuai data di atas? Ya, pasti bisa. Modus merupakan nilai yang sering muncul. Biasanya dilambangkan dengan mu. Dari data usia presiden dan wakil presiden, usia yang paling banyak yaitu usia 61 tahun, terdapat 4 orang. Jadi, modus dari usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali dilantik adalah 61 tahun. Kita lanjut untuk pembahasan dari median dan modus. Dari 7 orang pegawai negeri sipil suatu instansi diantaranya, Edi Warna mempunyai golongan ruang 4, Trimo golongan ruang 1, Andang Gunadi mempunyai golongan ruang 2, Ridwan mempunyai golongan ruang 2, Emut mempunyai golongan ruang 3, Emi Triatmi mempunyai golongan ruang 3, serta Johan mempunyai golongan ruang 4. Apakah data yang terdiri 7 golongan ruang dari 7 pegawai negeri sipil ini dapat teman-teman cari medianya? Tentu bisa. Kita bahas penyelesaiannya. Langkah pertama, teman-teman urutkan golongan ruang dari yang terkecil ke yang terbesar. Diperoleh data sebagai berikut.
Dari ruang 1 ke ruang 2, ke ruang 2 lagi, ruang 3, ruang 3, ruang 4, dan ruang 4. Lanjut ke langkah kedua, yaitu dengan mencari nilai data yang terletak di tengah dengan bantuan mencoret nilai data yang terletak di sebelah kiri dan kanan sama banyak, sehingga diperoleh nilai data yang terletak di tengah. Tertera gambar berikut ini. Jadi kesimpulannya, median dari 7 golongan ruang dari 7 pegawai adalah golongan ruang 3. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu menentukan ukuran penyebaran data. Ketika membagikan hasil ulangan harian, mungkin kalian sering mendengar guru kalian berkata, nilai ulangan kalian antara 65 hingga 95. Atau banyak dari kalian yang memperoleh nilai di atas KKM. Menurut kalian, apa maksud dari pernyataan pertama? Maksudnya adalah nilai ulangan paling rendah adalah 65 dan nilai tinggi adalah 95. Selisih keduanya dinamakan jangkauan. Jangkauan adalah salah satu ukuran penyebaran data. Selain jangkauan juga ada kuartil. Untuk melatih pemahaman kalian mengenai ukuran penyebaran data, kita lihat permasalahan berikut. Teman-teman perhatikan plot berikut yang menunjukkan kecepatan 12 mobil balap. Tentukan jangkauan interkuartil dari data yang diberikan. Penyelesaiannya, untuk menentukan ukuran pemusatan data, teman-teman terlebih dahulu mengurutkan kecepatan mobil balap dari yang paling lambat ke mobil yang paling cepat. Kemudian jangkauan kuartil satunya hasilnya adalah 235. Mediannya adalah 247,5. Kuartil 3-nya hasilnya 255. Jadi jangkauan interkuartil adalah 255 dikurangi 235. Hasilnya adalah 20. Selanjutnya, teman-teman perhatikan data di bawah ini yang menunjukkan panjang beberapa ular sanca atau piton. Tentukan jangkauan dari panjang ular sanca. Untuk menentukan nilai terkecil dan terbesar, langkah pertama yaitu mengurutkan data terlebih dahulu dari data yang terkecil ke yang terbesar. Dari data tersebut, nilai terkecilnya adalah 5. Nilai terbesarnya adalah 18,5. Jadi, jangkauan dari panjang ular sanca adalah 18,5 dikurangi 5, sama dengan 13,5 kaki. Dapat dipahami ya materi hari ini. Apabila ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Silakan juga memberikan saran dan kritik untuk pembelajaran hari ini. Ibu juga memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan soal-soal yang telah Ibu bagikan di makalah. Silakan dikerjakan secara berkelompok dan dikumpulkan tepat waktu ya. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.